Eh, Oke, secara tidak terduga ternyata RB Leipzig mampu lolos ke semifinal setelah mengalahkan Atletico Madrid dengan skor tipis 2-1. Nah, eh, untuk golnya tadi satu dicetak oleh Dani Olmo, sementara kemudian dibalas oleh Joao Felix di menit ke-71 melalui penalti. Kemudian eh, keunggulan kemudian diraih oleh RB Leipzig di jelang pertandingan usai ketika Tyler Adams mampu membobol gawangnya Oblak. Nah, untuk semifinal di bagian kiri sudah terbentuk, yaitu antara Paris Saint-Germain menghadapi RB Leipzig, yang padahal di awal-awal banyak orang yang memprediksikan oleh Atalanta. Nah, ini yang bagian kanan akan memulai pertandingan. Bagaimana prediksinya? Simak terus di preview Liga Champion bersama transferguru.id. Nah, prediksi Bayern Munchen menghadapi Barcelona ini laga yang sulit bagi kedua tim, walaupun keadaan timnya sangat jauh berbeda pada musim ini. Bahkan berbanding terbalik, karena Barcelona tadinya di awal-awal ketika masih dilatih oleh Ernesto Valverde sempat berada di puncak klasemen, jarak poinnya cukup jauh dari Real Madrid. Sementara Bayern Munchen memulai musim dengan buruk ketika dilatih oleh Niko Kovac di awal-awal musim, kemudian digantikan oleh asistennya Hans-Dieter Flick yang kemudian secara mengejutkan berhasil membawa Bayern Munchen kembali ke puncak klasemen Bundesliga. Nah, bagaimana prediksinya? Yang jelas ini ada beberapa hal yang perlu dirangkum. Saya merangkum dari beberapa sumber, salah satunya Detik Sport. Ada 5 data fakta ya, soal duel Bayern Munchen menghadapi Barcelona yang akan dilaksanakan di Portugal pada dini hari ini. Nah, ini dari Opta ya. Untuk dari Opta ada 5 fakta, yaitu Barcelona dan Bayern Munchen lolos ke babak 8 besar Liga Champions untuk ke-18 kali. Nah, untuk Barcelona sendiri ini yang ke-13 kali secara beruntun selama berkompetisi di Liga Champions. Nah, sementara ketika melawan Bayern Munchen trennya tidak begitu bagus, yang mana dalam 5 pertandingan terakhir Barcelona kalah sebanyak 3 kali, imbang 2 kali, dan hanya berhasil menang 1 kali. Nah, sementara kalau kita melihat tren 5 pertandingan terakhir dari masing-masing tim, Bayern Munchen menang 5 kali beruntun di 5 pertandingan terakhir. Yang pertama kita hitung dari bulan Juni tahun ini. Jadi di Bundesliga Bayern Munchen berhasil menang 3-1 menghadapi SC Freiburg. Kemudian dilanjut menang 4-0 menghadapi Wolfsburg. Lalu berhasil kembali menang 4-2 menghadapi Bayer Leverkusen. Ini di final Piala Jerman ya. Piala Jerman. Kemudian berhasil menang dari Olympique Marseille, ini pertandingan uji coba. Kemudian pertandingan yang terbaru itu menang menghadapi Chelsea 4-1. Nah, ini benar-benar harus diwaspadai oleh Barcelona, karena lini depan Bayern Munchen memang benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Robert Lewandowski berhasil mencetak banyak sekali gol pada musim ini. Kemudian di sayapnya ada kekuatan dari Ivan Perisic dan Serge Gnabry di sisi kanan dan kiri. Kemudian di belakang Lewandowski ada
seorang pemain serba bisa bernama Thomas Muller yang nanti akan sangat membahayakan Barcelona jika mereka tidak bermain hati-hati pada pertandingan kali ini. Nah, untuk Barcelona sendiri dari 5 pertandingan terakhir hanya berhasil menang 4 kali. Berhasil menang 4 kali dari 5 pertandingan. Jadi hanya 1 kali kalah melawan Osasuna di 2 laga kedua sebelum Liga Spanyol usai, yaitu jadi rekornya seperti ini. Yang pertama adalah Barcelona menang 1-0 dari Espanyol. Espanyol ini adalah rival sekota yang terpaksa harus degradasi pada musim ini karena hanya menduduki peringkat ke-20. Nah, kemudian dilanjut dengan menang atas Real Valladolid di 12 Juli 2020. Selanjutnya laga menghadapi Osasuna yang berakhir dengan kekalahan 1-2 itu sangat mengejutkan. Mengingat Barcelona waktu itu masih mengejar Real Madrid yang akhirnya berhasil meraih juara Liga Spanyol. Nah, kemudian berhasil membantai Alaves di pekan terakhir Liga Spanyol sebelum berhasil menang atas Napoli beberapa hari yang lalu dengan skor 3-1. Nah, untuk skuadnya sendiri ini akan jadi duel yang seru antara dua kiper asal Jerman, yakni Manuel Neuer di Bayern Munchen dan juga Marc-Andre ter Stegen di Barcelona. Nah, dua kiper ini adalah dua calon kiper timnas Jerman di Piala Eropa seharusnya 2020 tapi diundur di 2021 nanti. Nah, duel ini kemungkinan akan menentukan siapa yang sebenarnya layak menjadi kiper timnas Jerman, Neuer yang sudah berusia hampir 35 atau Marc-Andre ter Stegen yang beberapa tahun lebih muda. Nah, untuk skuadnya sendiri nanti Bayern Munchen sepertinya akan menurunkan the winning team. The winning team sudah kemungkinan tim yang hampir sama ketika melawan Chelsea. Hansi Flick diprediksi akan menurunkan formasi 4-2-3-1. Nah, formasinya 4-2-3-1 ya. Di posisi penjaga gawang ada Manuel Neuer, kemudian bek kanan ada Joshua Kimmich. Lalu di back tengah ini agak sedikit unik karena ada nama David Alaba yang nanti diprediksi akan mendampingi Jerome Boateng. Nah, David Alaba ini sejatinya adalah posisinya back kiri. Tapi oleh Flick digeser ke posisi back tengah. Kemungkinan kalau teman-teman pernah main Football Manager ini untuk mengisi posisi ball playing defender di tengah. Sementara di kiri ada back yang bernama Alphonso Davies. Ini pemain yang pada musim ini sedang naik daun karena penampilannya cukup bagus di bawah asuhan Flick. Ini David Alaba turun karena salah satunya adalah posisi back tengah yang seharusnya diisi oleh Benjamin Pavard. Tapi Pavard pada pertandingan kali ini kemungkinan tidak akan turun karena sedang terkena cedera. Ini data dari Huskort ya. Kemudian di lini tengah nanti Bayer akan mengandalkan duet Leon Goretzka dan Thiago Alcantara di posisi double pivot. Dua gelandang, satu sebagai playmaker yaitu Thiago Alcantara dan juga Leon Goretzka. Goretzka akan memainkan posisi kalau tidak ball winning midfield atau box to box. Seperti itu. Kemudian di depan dua gelandang ada nama Thomas Muller. Nah, ini pemain yang serba bisa. Memang posisinya bisa di awal-awal ketika masih muda banyak menghuni posisi sayap kanan, tapi sekarang kebanyakan mengisi posisi gelandang serang atau namanya Raumdeuter. Kalau di istilah Jermannya ya, bisa bergerak kemana saja pemain yang seperti ini. Lalu di sayap kanan dan kiri ada Serge Gnabry dan juga Ivan Perisic. Nah, ini dua andalan Bayern Munchen. Tapi kalau kita lihat di data milik Huskort pada hari ini ada nama Kingsley Coman yang masih diragukan bisa tampil. Yang ditakutkan adalah mirip seperti saat Kylian Mbappe akhirnya turun di pertandingan PSG melawan Atalanta dan itu berhasil sekali mengubah jalannya laga dari yang tadinya Atalanta hampir saja menang, akhirnya
PSG sukses lolos ke semifinal. Nah, untuk posisi penyerang tidak lain dan tidak bukan adalah Robert Lewandowski. Goal.com pada pagi tadi sudah mengunggah satu prediksi. Jadi berapa gol yang bisa dicetak oleh Lewandowski, mengingat dia adalah top skor, salah satu pencetak gol terbanyak Eropa pada musim ini. Di Eropa ya, bukan kalau di Bundesliga iya memang top skor. Tapi untuk di Eropa dia salah satu yang mencetak gol cukup banyak. Selain juga Ciro Immobile di Liga Italia. Nah, sementara untuk skuad Barcelona, pelatihnya Quique Setién akan menurunkan 4-3-3 seperti biasa. Kita nggak tahu akan seperti apa skuadnya. Kalau ketika menghadapi Napoli, mereka memainkan formasinya 4-3-1-2 ternyata. Tapi kalau ini kemungkinan akan kembali ke pakem 4-3-3 atau 4-3-1-2. Susunan pemainnya kira-kira seperti ini ya. Untuk kiper tetap Marc-Andre ter Stegen, sepertinya akan memainkan peran kembali sebagai penjaga gawang, memang tidak tergantikan di posisi penjaga gawang Barcelona. Lalu di bek kanan Nelson Semedo diprediksi akan turun, atau Sergi Roberto. Kalau tidak memainkan 4-3-1-2, maka Sergi Roberto mungkin akan turun di posisi bek kanan. Untuk bek tengah ada Gerard Piqué dan Clement Lenglet, duet bek yang cukup bagus. Ini tapi di data milik Huskot ada Samuel Umtiti yang masih diragukan akan tampil. Bisa jadi Umtiti juga tampil. Kita lihat saja bagaimana susunan pemain yang akan diturunkan oleh Setien di lini belakang. Nah, untuk bek kiri sepertinya Jordi Alba sepertinya tidak akan tergantikan, masih aman karena tidak cedera ya. Kemudian ada di lini tengah. Nah, ini trio lini tengahnya agak sulit diprediksi karena ketika menghadapi Napoli, komposisi gelandangnya memang benar-benar berubah. Jadi untuk ini data dari Huskot, 3 pemain yang akan turun di posisi gelandang adalah Sergio Busquets, Ivan Rakitic, dan Frenkie de Jong. Tapi kalau menurut saya untuk menghadapi Bayern Munchen mungkin akan mencari treatment yang spesial. Mungkin formasi menghadapi Napoli akan kembali turun. Di sana ada nama Ivan Rakitic nanti sebagai playmaker. Kemudian Sergio Roberto akan mengisi posisi gelandang dan juga Frenkie de Jong. Jadi kemungkinan antara susunan pemain yang pertama dan kedua. Tapi kita akan lihat bagaimana treatmentnya Setien untuk menghadapi Bayern Munchen yang memang lagi on fire pada beberapa waktu ini. Nah, untuk posisi penyerang, Antoine Griezmann kemungkinan akan mengisi posisi gelandang serang atau trequartista. Kemudian di posisi penyerang akan mengandalkan duet Luis Suarez dan Lionel Messi. Nah, untuk head to head sendiri per posisi nanti Lionel Messi akan berduel dengan David Alaba di posisi back dan penyerang. Kemudian di tengah karena ada duel antara Frenkie de Jong menghadapi Thiago Alcantara. Kemudian di depan Lewandowski yang akan berduel dengan Gerard Piqué. Sementara duel di kiper jelas Marc-Andre ter Stegen dan Manuel Neuer. Nah, untuk prediksi, karena pada preview yang lalu saya salah memprediksi, maka untuk pertandingan kali ini saya akan ambil aman 50-50. Nanti stamina pemain seperti akan menentukan bagaimana laga ini berjalan dan juga bagaimana setiap pelatih mengubah strategi treatment ke timnya seperti apa, lalu strateginya semacam apa, nanti kita lihat saja. Begitu review dari transferguru.id. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, lalu share jika Anda senang dengan video ini, dan beri kritik dan saran jika ada merasa masih ada kekurangan. Terima kasih.